termasuk pemeliharaan, penyelesaian masalah penyewa, dan pelaporan keuangan. Dan staf pemasaran tentunya untuk mencari penyewa ruko dan untuk memasarkan. Menyusun strategi promosi seperti kampanye digital, relasi dengan agen properti, hingga negosiasi dengan calon penyewa. Poin B adalah teknisi, di mana bertanggung jawab atas perbaikan teknis seperti listrik, plumbing, dan AC. Untuk poin C, keamanan dan kebersihan. Petugas jaga 24 jam untuk memastikan keamanan properti dan petugas kebersihan untuk menjaga di area lingkungan ruko atau properti. Untuk poin D, rekrutmen, mencari kandidat dengan pengalaman di bidang properti atau jasa terkait, membuka peluang kerjasama dengan vendor outsourcing untuk teknisi atau petugas keamanan, pelatihan teknis seperti pengelolaan fasilitas bangunan, workshop terkait pelayanan pelanggan agar dapat meningkatkan kepuasan penyewa. Dan untuk poin E, evaluasi kerja, menggunakan KPI, Key Performance Indicator, seperti tingkat keterisian ruko, waktu tanggap penyelesaian keluhan, dan kepuasan penyewa. Dan untuk aspek yang kedua adalah aspek produksi. Di aspek produksi ini terdapat 4 poin. Untuk poin pertama, lokasi yang strategis. Pilih lokasi yang ramai dengan akses transportasi mudah, misalnya dekat pasar, sekolah, perkantoran, atau perumahan. Bangunan ruko dibuat modular atau terbagi ke unit yang kecil-kecil agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyewa. Contoh ruang usaha kuliner, minimarket, atau kantor. Untuk poin kedua, fasilitas tambahan. Parkir luas untuk menarik usaha dengan banyak pelanggan, sistem keamanan modern seperti CCTV, akses berbasis kartu, dan penjagaan 24 jam. Area publik seperti ruang tunggu atau taman kecil untuk menciptakan daya tarik lebih. Untuk poin ketiga, perawatan ruko. Lakukan pemeriksaan rutin seperti pengecekan listrik, atap, saluran air, dan cat dinding. Dan pastikan fasilitas selalu dalam kondisi baik agar penyewa puas dan nyaman tentunya ya. Untuk poin keempat, variasi untuk penyewa. Sediakan ruko dengan ukuran berbeda. Misalnya, unit kecil, sedang, dan besar sehingga bisa disewa oleh berbagai jenis usahanya. Untuk poin ketiga yaitu aspek keuangan terdiri dari 5 poin. Untuk poin pertama, biaya awal. Kita harus perhatikan untuk biaya awal beli tanah dan bangunan ruko. Biaya terbesar biasanya ada pada pembelian lahan dan pembangunan. Biaya konstruksi meliputi desain arsitektur, material, tenaga kerja, dan perizinan. Untuk perizinan sendiri, jadi poin kedua, itu mengurus dokumen seperti IMB dan pajak bangunan. Untuk poin ketiga, pendapatan, uang sewa yang dibayar penyewa setiap bulan atau per tahun. Penerapan denda untuk penyewa yang terlambat membayar sewa. Atau itu biasanya fleksibel sih, tergantung pemilik ruko dengan penyewanya juga sih. Kesepakatannya seperti apa. Biaya tambahan seperti listrik, air, atau parkir, atau biasa disebut untuk IPL, iuran pemeliharaan lingkungan tiap bulan. Untuk poin keempat, cara mengelola keuangan. Buat catatan pemasukan dan pengeluaran secara rinci, catat pengeluaran rutin seperti perawatan, gaji karyawan, dan pajak properti. Sisihkan dana cadangan untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan besar. Untuk poin kelima, risiko yang mungkin terjadi. Ruko kosong terlalu lama sehingga tidak ada pemasukan. Biaya perbaikan yang tinggi jika bangunan rusak. Oke, baik gitu.